Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial website Cortex, khususnya administrasi faktur pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan karyawan untuk belajar lapor SPT tahunan menggunakan simulator Cortex. Nah, simulator Cortex ini dibuat oleh DJP tujuannya untuk keperluan edukasi ya, untuk keperluan pembelajaran. Nah, jadi rekan-rekan bisa gunakan simulator ini ya untuk belajar, untuk latihan lapor SPT tahunan, sehingga nanti rekan-rekan ketika tiba masanya lapor SPT, rekan-rekan sudah lancar ya, lancar untuk mengisi melapor SPT tahunan. Di sini saya akan memberikan tutorial cara lapor SPT menggunakan simulator Cortex ini ya. Di dalam simulator ini angka-angkanya sudah saya ubah ya, untuk keperluan tutorial. Saya sesuaikan dengan kondisi pada umumnya ya rekan-rekan karyawan ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan coba simulator ini, terus nanti di dalamnya itu kok angkanya beda dengan yang di tutorial. Nah, karena di tutorial ini sudah saya desain, saya edit angka-angkanya sesuai dengan kebutuhan tutorial ya. Nah, lalu perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, batas waktu lapor SPT tahunan itu adalah 3 bulan setelah tahun berakhir. Nah, jadi kalau misalnya SPT tahun 2025 itu batas waktu pelaporan 3 bulan setelah tahun berakhir, berarti 31 Maret 2026. Nah, seperti itu. Nah, oke ya, kita langsung masuk ke tutorialnya. Nah, rekan-rekan masukkan nick rekan-rekan masing-masing di sini ya. Nah, lalu rekan-rekan masukkan kata sandi pajak tumbuh Indonesia tangguh. Nah, dengan kombinasi ya, P-nya besar, terus A-nya diganti dengan @ ya. Jak huruf kecil, terus T huruf besar, tumbuh, lalu Indonesia, I-nya diganti dengan 1. Nah, lalu tangguh, T besar, A-nya diganti @. Nah, oke. Nah, lalu pemilihan bahasa dipilih bahasa Indonesia ya. Nah, lalu klik login. Nah, simulator ini tidak persis 100% ya, tapi mendekati miripnya ya dengan versi yang aslinya. Nah, kalau versi yang aslinya kan di sini menunya ada banyak ya. Nah, karena ini untuk simulator jadi dibatasi menunya hanya SPT dan pembayaran. Nah, untuk pelaporan SPT, rekan-rekan pilih surat pemberitahuan SPT, lalu submenu surat pemberitahuan SPT. Nah, lalu rekan-rekan klik buat konsep ya. Nah, dipilih PPH orang pribadi, lalu klik berikutnya. Nah, lalu jenis periode SPT itu dipilih yang SPT tahunan ya. Nah, lalu untuk tahun pajak, nah contohnya di sini untuk pelaporan SPT tahun 2025. Nah, dipilih 2025. Nah, tapi kalau yang versi aslinya nanti pilihannya ini Januari sampai Desember 2025. Nah, karena ini simulator jadi dia di sini tampilnya 2025. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, lalu model SPT. Nah, ini kalau versi sebenarnya, versi aslinya itu otomatis muncul normal ya. Nah, dipilih normal. Nah, lalu dipilih buat SPT. Nah, sudah berhasil ya. Ini konsep SPT-nya sudah muncul. Nah, untuk mengisi rekan-rekan klik ikon pensil ya, gambar pensil ini ya. Oh ya, nah sebelum saya lanjutkan, nah rekan-rekan untuk
lapor SPT tahunan itu dasarnya rekan-rekan harus ada bukti potong dulu ya, harus mendapatkan bukti potong A1 ya, seperti ini ya. Nah, ini ilustrasi ya. Nah, ini seperti ini ya, bukti potong A1. Nah, ini rekan-rekan bisa download secara mandiri ya di website Cortex ya. Nah, download sendiri di website Cortex. Nah, nanti di akhir video saya akan berikan tutorialnya bagaimana cara download sendiri ya, bukti pemotongan A1 karyawan ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke simulator ya. Nah, lalu rekan-rekan di sini metode pembukuan, rekan-rekan pilih ya pencatatan. Nah, lalu sumber penghasilan dipilih pekerjaan. Nah, selanjutnya rekan-rekan klik tombol posting SPT ya. Namun untuk versi simulator ini tidak tersedia tombol posting SPT, tapi di versi Cortex yang sebenarnya ketika rekan-rekan nanti lapor SPT tahunan, seperti yang rekan lihat di layar ya. Nah, ini adalah tampilan Cortex yang sebenarnya, itu ada tombol posting SPT, rekan-rekan klik tombol posting SPT. Rekan-rekan wajib klik tombol posting SPT supaya data-data terbaru ya, seperti data harta yang rekan-rekan laporkan pada tahun lalu itu akan muncul. Lalu kalau ada tambahan anggota keluarga nanti akan muncul ya di sini. Lalu bukti potong A1 ya yang sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya, nah, identitas wajib pajak ini otomatis ya terisi ya. Nah, kita gulir ke bawah ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, di sini mulai banyak pertanyaan ya, rekan-rekan tinggal menjawab saja, nanti otomatis nilainya akan terisi ya. Nah, kunci mudah untuk menjawabnya yaitu rekan-rekan hanya menjawab ya untuk 2 pertanyaan ya. Selebihnya, pertanyaan selebihnya itu jawabannya tidak semua ya. Nah, jawaban ya itu ada di angka 1 ya, nomor urut 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, ini jawabannya dipilih ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya di urutan 10. Nah, 10A. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, ini dipilih ya. Nah, oke, kita kembali ke atas ya. Selebihnya pertanyaan jawabannya tidak. Nah, dipilih tidak, dipilih tidak, dipilih tidak. Dipilih tidak. Nah, nomor urut 5, penghasilan tidak kena pajak. Nah, pilih jenis PTKP. Nah, ini pengisiannya, ini rekan-rekan lihat di bukti potong ya. Lihat di bukti potong. Nah, di sini bagian A ya, A5, status PTKP, TK0. Maka di simulator Cortex dipilih TK0, artinya tidak kawin ya. Kalau K0 ini adalah kawin, kalau K1 kawin anak 1, K2 kawin anak 2, K3 kawin anak 3. Nah, batasnya K3 ya kan. Nah, lalu di sini pilih TK0 ya. Nah, selanjutnya pertanyaan pilih tidak, gulir ke bawah. Pilih tidak. Nah, di huruf E,
penghasilan PPh kurang atau lebih bayar. Nah, ini yang perlu rekan-rekan perhatikan ya di bagian E ini ya. Di huruf 11A, PPh kurang atau lebih bayar. Nah, ini rekan-rekan pastikan harus 0 ya. Nah, kalau ada angka di sini, nah maka rekan-rekan harus ubah ya supaya angka di sini 0. Karena kalau misalnya ada angka seperti ini, nanti rekan-rekan kurang bayar ya, malah rekan-rekan harus setorkan lagi ke kas negara. Nah, maka supaya dia 0, nah ini penyebab, saya jelaskan dulu penyebab kenapa ini selisih. Nah, ini karena di penghasilan kena pajak, nah ini ya di bagian 6 penghasilan kena pajak, nah ini kan angkanya keriting ujungnya ya. Nah, 39.674.860. Nah, sementara di bukti potong nomor 17 ya, penghasilan kena pajak setahun. Nah, ini dibulatkan ya, 39.674.000. Nah, dibulatkan ke bawah, sementara di simulator Cortex itu 39.674.860. Nah, dia harus dibulatkan ke bawah ya per 1000. Jadi 39.674.000 sesuai dengan yang di bukti potong. 39.674.000. Nah, selisihnya ini rekan-rekan catat dulu ya, selisihnya berarti kan 860 ya, selisihnya ini dibulatkan ke bawah ya, jadi 39.674.000. Nah, selisihnya rekan-rekan catat 860 perak. Nah, 860 perak ini, nah supaya dia bulat di sini, rekan-rekan harus ubah penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto itu ada di lampiran L1 ya. Di bagian D, rekan-rekan gulir ke bawah ke bagian D. Nah, ini ya, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, di sini penghasilan brutonya ini yang rekan-rekan harus ubah, kurangi dengan selisihnya tadi ya, 860 ya. Untuk mengubahnya rekan-rekan klik hapus ya. Jadi rekan-rekan hapus dulu, lalu klik tambah ya. Nah, misalnya di sini saya hapus ya. Nah, tambah. Nah, masukkan nomor identitas pemberi kerja, ini adalah NPWP pemberi kerja atau perusahaan ya. Nah, di sini untuk simulator ini 123 nomor NPWP-nya 123.456.789.0123456. Nah, penghasilan brutonya rekan-rekan isi tadi ya, penghasilan brutonya. Nah, di bukti potong A1 ya. Nah, di nomor urut 8, jumlah penghasilan bruto 187.800. Nah, ini dikurangi 860 selisihnya tadi ya, yang sudah dicatat ya. 860 dikurangi dulu, maka rekan-rekan buka kalkulator ya. 10878 dikurangi 860 sama dengan, nah inilah yang rekan-rekan masukkan ya.
10877.940. 10877.940. Oke. Nah, lalu pengurang penghasilan bruto ini rekan-rekan buka lagi ya, bukti potong A1. Nah, ini bagian 2, pengurang penghasilan bruto di nomor 12, jumlah pengurangan sebesar 7.203.940. Nah, maka penghasilan neto ini otomatis ya 93.674.000. Nah, sudah bulat ya. Nah, lalu klik simpan. Nah, di sini di setiap kali rekan-rekan lakukan perubahan ya di lampiran, rekan-rekan klik simpan konsep ya. Jangan sampai lupa klik simpan konsep. Nah, supaya angkanya itu mengupdate ya. Kita kembali ke induk ya, supaya angkanya mengupdate ke induk. Nah, gulir ke bawah, kita akan cek PPh kurang lebih bayar, harusnya dia 0. Nah, di bagian E ini ya, penghasilan PPh kurang lebih bayar di huruf 11. Nah, sudah 0 ya rekan-rekan, maka sudah betul berarti. Nah, rekan-rekan bisa lanjutkan prosesnya ya. Lanjutkan, ini diisi, dipilih tidak. Lalu nah, ini tidak. Nah, di sini di bagian I, pernyataan transaksi lainnya nomor 14, harta pada akhir tahun pajak. Nah, isi lampiran 1A. Lampiran 1 bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini angka di sini otomatis terisi ya. Nah, rekan-rekan yang perlu rekan-rekan perhatikan, di sini wajib ada angka ya, terisi ya. Nah, jadi untuk pelaporan SPT tahunan wajib harus mengungkapkan harta ya. Jadi tidak boleh 0. Kalau 0 nanti tidak bisa lapor ya, gagal lapor nanti di akhirnya. Nah, maka harus ada angka di sini. Nah, angka di sini yang muncul ini adalah hasil dari pelaporan SPT tahun sebelumnya. Nah, maka kalau misalnya rekan-rekan temukan di sini 0, maka rekan-rekan harus tambahkan harta. Nah, caranya rekan-rekan gulir ke atas ke lampiran L1 ya. Nah, bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Nah, di sini contohnya sudah terisi ya data dari tahun lalu ya, dari SPT tahun 2024. Nah, 1 juta. Nah, kalau rekan-rekan mau mengedit, rekan-rekan bisa klik tombol pensil ini ya untuk mengupdate. Misalnya ada perubahan data ya, uang kas tidak lagi 1 juta, misalnya sudah 2 juta, maka rekan-rekan bisa edit. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan, maka rekan-rekan cukup ini saja, biarkan saja. Nah, contohnya di sini rekan-rekan tidak ada hartanya ya. Misalnya di sini dihapus ya. Nah, rekan-rekan tambahkan ya harta. Nah, deskripsi dipilih, misalnya di sini uang tunai ya. Nah, kan ada banyak, ada uang tunai, ada tabungan. Nah, dipilih uang tunai. Nah, nomor akun diisi 1. Nah, nama diisi nama rekan-rekan karyawan sendiri ya. Nah, diisi. Lalu nama bank itu diisi min saja ya. Nah, lalu lokasi harta. Nah, ini dipilih Indonesia ya. Negara Indonesia.
Nah, tahun perolehan. Nah, karena di sini contohnya di sini pelaporan SPT tahunan tahun 2025, maka tahun perolehan 2025. Nah, saldo misalnya saya punya uang tunai 2.400.000. Nah, lalu klik simpan. Nah, ini untuk yang kas setara kas ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau melaporkan misalnya ada harta yang lainnya, misalnya di sini harta bergerak ya, contohnya di sini harta bergerak. Nah, ini untuk yang seperti mobil, sepeda motor itu ya, harta bergerak ya, pesawat terbang. Nah, lalu harta tidak bergerak ini contohnya rumah ya, tanah. Rekan-rekan bisa ungkapkan di sini. Nah, oke, gulir ke bawah, klik simpan konsepnya. Jadi setiap kali rekan-rekan ubah lampiran, rekan-rekan jangan lupa klik simpan konsep supaya mengupdate di induk ya. Nah, kembali lagi ke induk. Nah, sudah berubah ya rekan-rekan, 2.400.000 ya, sudah update ya harta. Nah, lalu selanjutnya rekan-rekan pilih tidak ya. Tidak. 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 Nah, lalu rekan-rekan terakhir, rekan-rekan centang. Nah, lalu rekan-rekan klik simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor. Nah, klik tutup ya. Nah, terus di sini juga otomatis nanti akan muncul KODJP ya. Nah, lalu paspres, rekan-rekan masukkan paspres ya. Paspresnya sama, pajak tumbuh Indonesia tangguh. Nah, lalu klik cek paspres. Nah, lalu klik konfirmasi tanda tangan. Nah, berhasil dilaporkan ya. Muncul langsung di menu SPT dilaporkan. Nah, ini ya tandanya. Nah, kalau versi realnya itu nanti ada tombol untuk kirim bukti lapor, itu dikirim otomatis melalui email. Nah, rekan-rekan juga bisa klik lagi di sini kalau memang tidak menerima email ya. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk cara lapor SPT tahunan karyawan ya. Nah, di sini saya juga akan jelaskan bagaimana jika rekan-rekan karyawan itu pensiun ya, menerima pesangon. Nah, bagaimana pelaporan SPT-nya? Nah, untuk karyawan yang sudah pensiun mendapatkan pesangon, nah untuk pelaporan SPT-nya itu cara pengisinya sama. Nah, di sini saya skip videonya ya, langsung ke bagian I. Nah, perbedaannya hanya di bagian I ini ya, bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nah, di huruf 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Di sini otomatis muncul angka ya, sebesar nilai PPh final yang dipotong dari pesangon. Nah, jadi di sini rekan-rekan nanti pilih ya. Nah, contohnya di sini ada ya, final sebesar 4.450.000
ya. Nah, ini contohnya, contoh kasusnya. Nah, selebihnya sama ya, rekan-rekan pilih tidak semua ya. Tidak. Lalu klik centang di sini. Lalu klik simpan konsep dan bayar dan lapor. Konfirmasi tanda tangan. Nah, berhasil ya, dilaporkan. Lalu bagaimana cara lapor SPT tahunan karyawan bagi yang NPWP istri gabung dengan NPWP suami? Nah, untuk istri tidak perlu lapor SPT tahunan, tetapi cukup diwakilkan oleh suami yang lapor SPT tahunan. Nah, caranya sama, hanya ada sedikit perbedaan ya. Nah, rekan-rekan ketika di awal mengisi SPT, metode pembukuan dipilih pencatatan, lalu sumber penghasilan dipilih pekerjaan. Nah, selanjutnya rekan-rekan klik posting SPT ya. Nah, di simulator ini itu tidak muncul ya tombol posting SPT, tapi nanti di versi real. Nah, seperti yang rekan-rekan lihat di layar ya. Nah, ini tampilan Cortex versi realnya ya, versi yang sebenarnya. Nah, itu ada tombol posting SPT, rekan-rekan pastikan klik posting SPT. Nah, setelah rekan-rekan klik posting SPT, rekan-rekan jangan lanjutkan pengisiannya ke bawah ya, tapi rekan-rekan harus menuju lampiran L1 ya. Nah, rekan-rekan menuju lampiran L1. Nah, rekan-rekan gulir ke bawah ke bagian bukti potong ya. Pastikan, nah di sini ya. Nah, di sini bukti potong itu ada dua ya. Di bagian E ini daftar bukti pemotongan. Nah, ini ada dua, bukti potong suami dan bukti potong istri. Nah, rekan-rekan pastikan hapus bukti potong istri ya. Nah, contohnya di sini pemberi kerja perusahaan tempat istri bekerja yang memotong PPh itu namanya PT Pemotong 0077 ya. Nah, ini contoh aja ya, ilustrasi. Nah, ini rekan-rekan klik hapus ya. Nah, rekan-rekan klik hapus. Nah, lalu rekan-rekan klik simpan konsep. Nah, lalu rekan-rekan seperti biasa menuju ke induk ya. Nah, selanjutnya caranya sama ya. Rekan-rekan jawab banyak pertanyaan. Karena caranya sama, maka videonya saya skip ya. Langsung ke bagian I ya, pernyataan transaksi lainnya di huruf 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Nah, maka rekan-rekan pilih ya. Nah, rekan-rekan harus isi ya di lampiran 2A. Nah, menuju ke lampiran 2A ya untuk mengisi PPh istri yang dipotong ya. Nah, lampiran 2A, lampiran 2 di bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, rekan-rekan tambahkan di sini ya. Klik tambah ya. Nah, rekan-rekan masukkan NPWP pemotong ya. Ini NPWP perusahaan tempat istri bekerja ya. Contohnya 0077. Nah, rekan-rekan bisa lihat di bukti potong istri ya. Di paling bawah ya. Nah, ini ya, pemotong ya. Ini perusahaan atau pemberi kerja yang memotong PPh istri ya. Nah, pemotong 0077 NPWP-nya 0077 56789. Nah, rekan-rekan masukkan ya. 0077 56789 0123 456.
Nah, lalu kode objek pajak ini otomatis ya, nanti akan terisi sendiri ketika rekan-rekan mengisi jenis penghasilan. Langsung saja isi jenis penghasilan ya, dipilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Nah, lalu rekan-rekan DPP-nya itu diisi dengan penghasilan bruto ya, rekan-rekan gulir ke atas. Nah, ini penghasilan bruto. Nah, di huruf 8 ya, jumlah penghasilan bruto 106 juta. Nah, lalu PPh terutang rekan-rekan masukkan di huruf 21 ya. Nah, PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini ya. Nah, 2.285.000. 2.285.000. Nah, lalu rekan-rekan klik simpan. Nah, lalu klik simpan lagi ya. Simpan konsep. Nah, lalu rekan-rekan kembali lagi ke induk ya. Pastikan di huruf I ya. Di huruf I. Nah, di sini ya, di huruf I, di nomor 14C. Nah, ini muncul angka 2285 ya. Ini PPh istri yang dipotong ya. Nah, jadi rekan-rekan nggak usah khawatir kalau NPWP istri gabung ke suami nantinya akan menambah potongan pajak penghasilan suami. Nah, nggak usah khawatir ya, karena bukti potong istri itu tidak mempengaruhi perhitungan PPh suami. Jadi PPh istri rekan-rekan cukup ungkapkan saja di sini ya. Nah, jadi sekedar mengungkapkan saja. Nah, lalu selebihnya caranya sama ya rekan-rekan, seperti biasa lapor SPT. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk cara lapor SPT tahunan bagi suami ya, di mana NPWP istri gabung ke NPWP suami. Nah, terakhir cara download sendiri ya bukti potong A1 karyawan. Login ke website Cortex ya. Nah, rekan-rekan ketikkan ya di Google ya, itu Cortex djp.pajak.go.id. Nah, lalu rekan-rekan klik lanjut ya. Nah, di sini rekan-rekan masukkan nick rekan-rekan ya. Nah, lalu rekan-rekan masukkan kata sandi. Nah, lalu klik login. Nah, menunya itu ada di portal saya, lalu dokumen saya. Nah, di sini rekan-rekan klik refresh ya. Nah, di sini sudah terlihat ya rekan-rekan bukti potong PPh pasal 21 BP A1. Nah, ini rekan-rekan untuk mendownloadnya, rekan-rekan gulir ke kanan ya. Jadi rekan-rekan kursornya rekan-rekan arahkan ke kanan, paling kanan ya. Nah, lalu rekan-rekan klik unduh ya. Rekan-rekan klik unduh. Nah, nanti bukti potong otomatis terdownload ya, tersimpan di folder download ya. Rekan-rekan buka folder download. Nah, hasilnya seperti ini ya rekan-rekan. Ini bukti potong A1. Nah, dengan dasar ini rekan-rekan bisa lapor SPT tahunan. Nah, demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.